Perkenalkan, nama saya Ahmad Pri Haryadi Gaib, NIM 21742010057, kelas A121 Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Hukum Laut. Bab 1, pendahuluan, pengertian hukum laut dan beberapa fungsi dari laut. Sekitar 70% permukaan bumi kita terdiri dari lautan, dan telah sejak lama lautan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lain yang hidup di bumi. Lebih dari itu, lautan ternyata menyimpan seguna manfaat lain yang mungkin belum banyak orang ketahui, dan tampaknya kita perlu menjaga laut untuk kelangsungan hidup di masa depan. Mengapa laut hal yang penting untuk kita? Berikut 5 alasan kenapa manusia perlu menjaga laut untuk masa depan. 1. Membantu manusia bernafas. 2. Membantu mengatur iklim. 3. Sumber pangan. 4. Menjadi tempat hidup keanekaragaman hayati. 5. Sumber mata pencaharian umat manusia. Pengertian tentang hukum laut. Pengertian laut: kumpulan laut air asin yang menutupi permukaan bumi, arti geologis. B. Kumpulan air asin yang menutupi permukaan bumi yang terdiri dari bagian laut. 2. Hukum diartikan sebagai kumpulan aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku masyarakat internasional yang dibuat oleh yang lembaga berwenang untuk itu, yang apabila dilanggar menimbulkan sanksi. 3. Internasional berarti internasional, artinya antar bangsa atau antar negara. 4. Hukum laut internasional, kumpulan aturan yang mengatur tentang wilayah atau bagian laut antara bangsa atau negara yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu, yang bila dilanggar ada sanksinya. Bab 2, sejarah hukum laut dan upaya penyusunan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Sejarah hukum laut. Sejak awal persoalan prinsip di laut adalah apakah laut itu bisa dimiliki atau tidak. Untuk menjawabnya bisa dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni secara teori, 2 secara praktik. Pendekatan secara teori dikenal ada 2 teori, yakni res nihilus, bahwa laut tidak ada yang dapat memiliki, oleh karena itu laut dapat dimiliki oleh siapapun atau bangsa manapun. B. Res communis, bahwa laut adalah milik bersama umat manusia, oleh karena itu laut tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Pendekatan dengan melihat praktik bangsa-bangsa di zaman dahulu, memang terbukti bahwa laut dapat dan memang pernah dimiliki. Untuk pembuktian bisa dilihat praktik di masa yang berbeda, yakni di masa pra-Romawi. Praktiknya bangsa Puncia, Persia, Yunani, dan Rhodia menganggap laut yang mereka kuasai sebagai milik mereka. Teori tentang penguasaan laut. Adapun dalil yang mendasari teori Mare Liberum dan teori Mare Clausum adalah sebagai berikut. Teori Mare Liberum dengan pengemukaannya Grotius, yakni ownership bisa terjadi melalui possession hanya terjadi, dan pemberian orang atau occasion. Bab 3, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Upaya penyusunan United Nations Convention on the Law of the Sea oleh PBB. Alasan perkembangan hukum laut tradisional yang dasarnya telah diletakkan oleh Hugo de Groot dan para ahli lainnya di masa lalu menjadi hukum laut modern. 1. Ketergantungan penduduk dunia yang semakin besar terhadap laut sebagai sumber kekayaan alam baik hayati. 2. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 3. Kebangkitan negara-negara merdeka yang ingin perubahan dalam tata laut yang selama ini selalu menguntungkan negara maritim maju. Selain itu, lainnya konsep-konsep baru seperti A. Landasan kontinen, B. Jalur perikanan, C. ZEE, D. Negara kepulauan, sehingga mendorong diadakannya konvensi H. Laut PBB tahun 1958, 1962, 1973 sampai 1982 yang akhirnya berhasil merumuskan perkembangan baru tersebut sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1958
1982 atau UNCLOS. B. UNCLOS. UNCLOS adalah sebuah treaty yang lahir dari hasil konferensi-konferensi atau pertemuan bangsa-bangsa yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konferensi Hukum Laut 1 tahun 1958 dilaksanakan di Jenewa, menghasilkan 4 konvensi, yaitu tentang laut teritorial dan zona tambahan, B. tentang laut lepas, C. tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, D. tentang landasan kontinen. Konferensi Hukum Laut 2 tahun 1960 masih dilaksanakan di Jenewa, tidak menghasilkan suatu kesepakatan apapun. Ada beberapa hal yang dibahas pada konferensi kedua tersebut, namun tidak mencapai sepakat, yaitu A. tentang rezim selat, B. tentang hak negara pantai di bidang perikanan laut, C. tentang pendefinisian landasan kontinen secara pasti, D. perjuangan Indonesia terhadap wawasan Nusantara. Konvensi 3 tahun 1982 yang dimulai sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 terlaksana terakhir di Teluk Montego atau di Montego Bay, negara Jamaika, dan menghasilkan satu konvensi yang terdiri dari angka Romawi 16 bab 320 dengan 9 aneks atau lampiran. UNCLOS ketiga tahun 1982 ini resmi berlaku sejak ditandatangani tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara termasuk Indonesia di Montego Bay, Jamaika. Berlaku efektif menjadi hukum positif internasional sejak tanggal 16 1994, yaitu sejak ditandatangani oleh negara Guyana sebagai negara terakhir yang memberi tanda tangan tanggal 16 November 1993 sebagai negara penandatanganan ke-60. Negara Republik Indonesia berperan aktif dalam konferensi hukum laut ketiga berupa A. kepulauan yang diusulkan oleh Indonesia melalui Deklarasi Juanda tahun 1957, B. diterimanya asas konsensus dalam merumuskan konvensi yang merupakan cerminan dari asas-asas musyawarah untuk mufakat. Saat ini UNCLOS ketiga tahun 1982 sudah menjadi hukum internasional positif. Bagi Indonesia pun UNCLOS ketiga tahun 1982 telah mengikat sejak Indonesia meratifikasi UNCLOS dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Akibatnya timbul hak dan kewajiban Indonesia untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam UNCLOS. Konsekuensinya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Bab 4. Sumber hukum laut internasional. A. Secara internasional, 1. Konvensi Modifikasi Hukum Laut Den Haag 1930 dibuat Liga Bangsa-Bangsa. 2. Proklamasi Truman 1945. 3. UNCLOS 1 1958 dengan 4 konvensi. 4. UNCLOS 3 1982. B. Secara nasional, A. Sebelum kemerdekaan, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 atau Territoriale ZN Maritime Kringe Ordonanti TZMCO. B. Sesudah kemerdekaan. 1. Deklarasi Juanda tahun 1957. 2. Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen. 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI. 5. Undang-Undang Nomor 17 tentang tahun 1885 tentang ratifikasi UNCLOS ketiga tahun 1982. 6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Bab 5. Deklarasi Juanda tahun 1957. A. Arti Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Secara historis, batas laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu dalam Territoriale Z Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis rendah pantai masing-masing pulau Indonesia. Karenanya di antara ribuan pulau di Indonesia terdapat
laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 telah mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan Deklarasi Juanda yang isinya A. Demi kesatuan bangsa, integritas wilayah, serta kesatuan ekonomi, ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. B. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya dengan segala kekayaan di dalamnya. C. Laut teritorial seluas 12 mil diukur dari pulau yang terluar. D. Hak lintas demi kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin tidak merugikan kepentingan negara pantai, baik keamanan maupun ketertibannya. Perjuangan yang ditempuh bangsa Indonesia diawali dengan mengikuti konferensi hukum laut pertama yang diadakan oleh PBB yang menghasilkan UNCLOS 1 di Jenewa pada tahun 1958. Pada tahun 1960, Indonesia mulai mengajukan usulan yang termuat dalam Deklarasi Juanda pada konvensi kedua di Jenewa. Namun perjuangan Indonesia di forum internasional dapat memperjuangkan konsep wawasan Nusantara belum berhasil. Adapun dasar-dasar pokok pertimbangan penetapan wilayah perairan tersebut antara lain: 1. Bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri. 2. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan dan untuk melindungi kepulauan yang terdiri atas dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. 3. Penentuan batas laut teritorial seperti yang termasuk dalam Territoriale ZN Maritime Kringen Ordonnantie atau TEZMKO 1939. B. Prinsip-prinsip termuat dalam Deklarasi Juanda 1957. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Juanda ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang isinya sebagai berikut. A. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari kepulauan terluar. Pada tanggal 8 Maret 30 April 1982, bangsa Indonesia tetap berjuang di konferensi internasional di markas PBB New York. Akhirnya konferensi hukum laut yang baru telah ditandatangani oleh 130 negara dalam konferensi laut di Teluk Montenegro, Kingston, Jamaika pada tanggal 6 sampai 10 Desember 1982 yang memutuskan beberapa ketentuan. 1. Batas laut teritorial sebesar 12 mil. 2. Batas zona bersebelahan adalah 24 mil. 3. Batas ZEE adalah 200 mil. 4. Batas landas benua lebih dari 200 mil. Terima kasih, dan untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Hukum.